Halo ibu-ibu, apa kabar? Hari ini kita akan olahraga 10 menit. Olahraganya plank, silakan dilakukan mulai dari sekarang. Iya, perutnya masuk ya Bu ya. Oh itu belum, masukin lagi. Gimana ya cara perut masuk? Gitu? Ya, perut masuk seperti apa? Iya, itu kan ada dua kata ya Bu. Satu perut ya, dua masuk. Perut masuk, udah. Oke ibu-ibu, kita akan squat. Iya. Loh lututnya salah itu. Loh, nafasnya juga salah. Gimana sih? Kok gitu? Salahnya di mana ya? Ini kan aku sudah nafas. Aduh ibu-ibu, gimana sih? Ya salah pokoknya. Iya salah. Genderuwo. Nah, kalau kalian masih bingung kayak orang tadi, kemungkinan berarti kalian itu olahraganya masih banyak yang salah. Sehingga menyebabkan olahraga kalian gak efektif. Udah susah-susah nih, tapi kurang efektif. Mari kita simak kesalahan 4 olahraga yang membuat olahraga kamu bakal kurang efektif karena bentuknya salah-salah. Let's go! Olahraga yuk! Pertama, gerakan favorit kita semua, plank. Gerakan plank nih banyak yang salah, makanya banyak yang nggak kerasa di perut atau malah lehernya, lower backnya yang sakit. Padahal harusnya kita tuh melatih otot tangan dan otot perut. Mari kita simak gimana caranya. Jadi kalau plank itu tangannya siku-siku dan telapak tangannya tepat di bawah shoulder. Jadi bukan begini, tapi tuh lurus ya, garis lurus. Kemudian perutnya jangan turun begini, tapi ke atas dan masuk. Semakin dorong dari jari-jari tangannya, pastikan siku-siku dan perutnya jangan begini. Ini namanya pose bebek guys. Kita perutnya naik, melengkung kayak gunung. Ini salah, ini benar. Nah, perhatikan lagi perutnya. Biasanya orang itu kayak gini guys. Lihat lower back aku cekung. Sekarang mau aku bikin cekung yang sebaliknya. Leher rileks, pandangan mengarah ke sini. Dan juga ke bawah seperti ini. Kemudian tangan dan kakinya juga selebar bahu kalian ya. Jadi jangan begini, tapi benar-benar sejajar. Nah, kelihatan simple seperti ini, tapi banyak yang nggak bisa. Karena satu, wrist flexibility, jadi kelenturan pergelangan tangannya kurang, makanya nggak bisa 90 derajat begini, nggak bisa begini tapi gitu. Akhirnya nanti bentuknya akan seperti ini, padahal harus di atasnya persis. Cara menambah wrist flexibility, kita harus sering-sering nih puter-puter di warm up-nya, dan juga sering melatih kelenturan pas kita nganggur, pas nonton TV atau apa, kita bisa stretching ke atas. Tahan 1 menit, ke bawah, ini ditekan ya guys, 1 menit, kemudian begini, supaya pergelangan tangan kita ketika dipakai olahraga itu siap. Iya. Terus perutnya masuk itu gimana? Aku tuh masih belum paham. Iya, dari tadi ngomong terus aku tuh belum paham. Nah, pasti masih bingung kan gimana caranya plank supaya perutnya masuk. Intinya guys, perut masuk adalah nomor 1 yang harus kita bisain. So, mari kita bahas yang ditunggu-tunggu, cara masukin perut yang benar. Nah, kalau kalian masih bingung dalam posisi plank, sekarang aku kasih versi yang lebih gampang, versi berdiri. Kalau kita plank versi berdiri kan begini ya. Nah, ini yang salah nih, karena ada jarak antara dinding sama lower back aku. Mari kita benerin. Tangan udah siku-siku dan kita akan masukin perut, masuk. Sekarang jarak antara lower back sama dinding hampir enggak ada guys. Coba sekarang kita rotate sama plank tadi, jadinya seperti ini. Nggak usah di slow-mo. Kamu itu bisa kayak gitu karena bokongmu kecil. Lah kalau bokongku kayak gini, kayak badak Madagaskar gini. Oke Ibu, mari saya bantu. Ya, ini nempel loh. Iya betul. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Bokongku besar nih loh. Bokongnya agak masuk dan diturunin. Sosokan. Gampang lu, bokong lu kecil. Gini. Bukan. Kita Bukan. fokus ke lower backnya yang nempel ya. Gini ya. Bokongnya turun Ibu, jadi nanti perutnya jadi masuk. Oh, bokongnya turun. Iya, nempel semua kalau bisa. Ditempelkan
Sebisa mungkin, ya. Cuman bisa nempel segini enggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu kan namanya progres, Bu ya. Oh, iya. Jadi, ya apa-apa dulu ya segini ya. Jadi bokong gede bukan masalah ya. Nanti lama-lama pasti bisa lebih masuk lagi. Iya. Oh, ini bebek. Iya, bokongnya diturunin, Ini enggak, jadi gitu nanti ya. perutnya jadi masuk. Bebek. Tapi tetap Enggak. tegak ya. Iya, perut barusan kerasa perut. Iya, Ibu kerasa ya. Ya gitu dulu lah ya. Benar. Nggak usah perfect ya. Yang penting itu progres ya. Nah, aku kasih deh alternatif bagi kalian yang masih merasa kesusahan sit up, yaitu ada gerakan namanya crunch. Makanya banyak olahraga di olahraga you ini lebih sering pakai crunch karena lebih mudah memasukkan perut dan kontraksinya lebih terasa tanpa melukai lower back. Dan salahnya pun lebih minimal dan lebih tidak parah daripada kalau kalian sit up itu maksa banget gitu ya. Malah sakit di lehernya, malah sakit di lower back. Jadi bagi yang belum bisa sit up, kita crunch dulu nggak apa-apa. Perhatikan juga ketika kita melakukan crunch nih, jangan seperti ini lagi ya. Kita tetap masukin perutnya. Barulah gerakan apapun itu. Kita juga bisa leg lift di sini, tetap dengan posisi seperti itu. Kalau misalnya belum bisa, jangan terlalu rendah ya. Nah, sebelum kita lanjut, pasti pada salfok nih sama baju-baju aku yang kece-kece di video ini kan. Nama sportswear-nya Miniletics. Dan kalau kalian belum tahu, semenjak tahun 2021 ini aku semuanya pakai baju olahraga. Di video workout, video tips diet, itu semuanya dari Miniletics. Bahannya nyaman dan kece-kece. Jadi kalau kalian malas olahraga nih, pakai dulu bajunya, pasti auto semangat. Jahitannya juga rapi, nggak bikin gerah guys. Jadi nggak bikin juga kulit iritasi. Karena biasanya jahitannya nggak rapi, kulitnya yang iritasi akhirnya. So kalau kalian mau kembaran sama aku, klik link di description box, di situ bisa langsung beli Miniletics. Let's go, kita lanjut dulu videonya. Nah, selanjutnya kita akan bahas gerakan yang paling sering kita lakuin, squat. Di mana-mana squat. Nah, jangan sampai kalau sering melakukan tambah sering salah. Kita benerin di sini. Kalian ketika naik dan turun goyang-goyang. Entah goyangnya seperti ini atau begini atau begitu. Biasanya juga ada yang goyang keluar. Ya, ada juga yang ke dalam. Harusnya lutut super duper duper stabil seperti ini. Tidak kemana-mana, pas naik juga tidak kemana-mana. Lutut benar-benar berhenti di satu titik. Solusinya satu, kalian bisa pakai resistance bands. Karena kalau pakai resistance bands kalian gini, ya udah langsung jatuh. Jadi itu sebagai reminder kalian ya. Solusi kedua, kalian bisa pakai yoga block seperti ini dan ditaruh di antara paha. Tuh. Reminder juga untuk mengaktifkan paha dalam. Karena kalau enggak, jatuh. Nah, kalau yoga block itu kita fokusnya ke paha dalam dan juga mengaktifkan kayak senam kegel gitu ya. Kalau resistance bands itu nanti yang aktif otot bokong atau glutes. Jadi tergantung kalian mau fokus yang mana, dan biasanya kelemahan kalian squat yang gini apa yang begini ya, karena dua-duanya salah dan dua-duanya penanganannya beda. Nah, sekarang kelemahan kedua, kalian pernah nggak lihat orang squat itu jinjit begini? Ya mungkin nggak setinggi itu, tapi agak begini ya. Padahal harusnya nggak boleh jinjit, malah beban itu harusnya ditumit. Tuh, meskipun aku angkat jariku, tetap bisa ngangkat. Supaya itu aktivasi otot paha dan bokong. Nah, mengapa hal itu sering terjadi? Karena otot ankle kita tidak lentur. Jadi, solusinya adalah untuk stretching otot ankle dan ankle flexibility. Begini, ditahan, dipegang sebelum workout. Dan juga kalian bisa lakukan ini saat-saat santai ya, supaya nanti ankle-nya udah fleksibel, nggak ada tuh acara ngangkat-ngangkat jinjit gini karena terpaksa, karena nggak bisa. Next, kesalahan squat, kalian cuman lakuin sampai sini atau mungkin sampai sini ya. Jadi squat yang efektif itu ketika udah sejajar sama lutut. Tuh, sejajar ya. Kalau bisa lebih deep atau lebih dalam, baru naik.
Nah, bagi yang merasa, oh aku nggak bisa sedip itu, oke, aku kasih solusinya bagi yang pemula yang tidak bisa terlalu dalam ya. Jadi kita duduk, terus berdiri aja. Jadi squatnya dari kursi, buat pemula banget nih. Kalau masih sakit guys, lututnya, ankle-nya, kalian bisa cari kursi yang lebih tinggi. Jadi misalnya kursinya di sini ya, tuh, dengan posisi yang betul tadi. Nah, bagi yang tanya kenapa kok aku nggak bisa sedalam, nggak bisa sebetul itu, macam-macam guys. Salah satunya karena ankle kalian tidak fleksibel, jadi beratnya malah di persendian, yaitu di ankle ya, sama di lutut. Dan otot hip flexor yang di sini jadi kaku, bukan pahanya yang kenceng, malah sininya yang kenceng, nanti malah bongkok ya, kak, posturnya jadi bongkok. Dan yang terakhir nih, gimana cara bernafas saat olahraga? Banyak spekulasi ya, ditahankah? Dipakai mulut kah, pakai hidung kah? Waduh, banyak macam teori guys. Nah, di sini aku jawab paling bagus itu bernafas dari hidung. Karena ketika kita bernafas dari hidung, itu oksigennya bisa diproses sama paru-paru untuk menyalurkannya ke otak, otot, dan sel-sel semuanya. Jadi hirupnya better banget dari hidung. Nah, kalau hembuskannya agak beda nih. Hembuskannya bisa dari dua-dua, mulut dan hidung. Nah, pertanyaannya lagi, kapan nih harus hembus nafas? Nah, untuk cara gampangnya, hembus nafas adalah ketika gerakan susah, gerakan kontraksi otot. Kalau sit up berarti pas mau naik, susah kan tuh? Itu kita hembuskan nafas guys. Ketika kita push up, kita ketika mendorong, ototnya kontraksi kan? Nah, itu tempatnya kita pas naik, hembuskan nafas. Contohnya lagi ketika squat. Squat paling susah nih gerakannya pas, tentu saja pas naik. Hembuskannya nafas berarti pas OTW naik. Nah, ini berikut daftar-daftar gerakan dan pernafasannya yang tepat ya. Kalau kalian ada pertanyaan di luar gerakan-gerakan ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan grafik ini juga bisa kalian screenshot biar nggak lupa ya. Nah, jangan lupa juga dengarkan instruksi aku ketika ajarin olahraga workout ke kalian. Karena biasanya aku juga bilang tuh kapan harus hembuskan nafas, kapan harus inhale atau menghirup nafas. Dan semuanya nomor 1, 2, 3, 4 itu kita butuh latihan guys. Gak bisa kalian mendengarkan video ini langsung bisa. Cara bernafas pun aku juga OTW latihan. Semakin lama semakin perfect. Dulu juga lupa bernafas, senengnya sih ditahan gitu ya. Karena menahan rasa sakit akhirnya nafasnya ditahan. Bisanya gimana? Latihan. Practice makes progress, bukan practice make perfect. Jadi selamat berprogres bagi kalian yang nonton video ini, yang masih ngelakuin video workout aku, yang mulai sekarang itu lebih sering upload. Terima kasih kalian udah berprogres hari ini untuk badan kalian sendiri. Thank you for loving yourself. So, terima kasih sudah nonton video ini dan bye-bye.